Selamat datang di channel Jakarta Creative Pictures, Bro and Sis. Ya, kali ini kita membuat video lagi setelah cukup lama ya. Kita tidak memproduksi video karena kesibukan satu dan lain hal. Tapi kita akan coba usahakan memproduksi video-video yang bermanfaat secara rutin. Baik Bro and Sis, ini kami akan menceritakan pengalaman kami, user experience menggunakan BMW atau BMW X5. Ini kami beli atau sampai di rumah tanggal 21 September 2021 yang kami beli dari baru ya. Jadi ini sudah kita pakai 3 tahun 4 bulan. Nah, kita akan ceritakan hal-hal apa saja yang menyenangkan dari mobil ini atau hal-hal yang apa yang kurang menyenangkan dari mobil ini. Oke. Kita langsung aja masuk ke interior. Jadi ketika dibuka joknya langsung mundur ya. Ini namanya easy access. Jadi easy access ya, langsung mundur sehingga memudahkan, sangat lega ya, memudahkan untuk masuk. Nah, sangat lega sekali. Nah, kita tutup dulu. Dan ketika masuk maka kita akan setel siapa pengendaranya. Kita klik. Kalau kita oke kan, maka ini akan maju ya. Ini akan maju dan setir akan mundur. Jadi kita lihat kelihatan nggak ya pergerakan joknya ini. Nah, maju ya. Dan ketika kita start, maka ini setir akan bergerak. Tuh. Bergerak mengikuti memori yang sudah kita set di pengguna tadi ya. Menunya ada di mana ya? Jadi ini driver profile ini kan. Ini sudah kita memori posisi kursi, jok dan setir. Bisa juga kita klik di sini, ada 2 memori. Kalau di Mercedes ada 3 ya, BMW cuma 2. Nah, setelah di start maka ya dia kembali ke posisi sesuai dengan yang kita tunjuk nih. Kalau Tuan Putri, maka dia akan set sesuai Tuan Putri. Nah, mobil ini sudah berjalan berapa kilo? Coba kelihatan nggak ya? Sebentar. 22.000. Susah amat nih, nah. 22.789 kilo. Oke, 3,5 tahun, 22.000 kilo termasuk rendah. Karena memang mobil ini dipakainya 2 hari sekali ya, sesuai dengan ganjil genap lah ya. Karena rute kita melalui Sudirman Tamrin, ganjil genap, maka ya sesuai tanggalnya, Nah, kemudian apa saja yang kami sukai dari mobil ini? Yang pertama tentu ini, nah kelihatan ya, kami duduknya pun nyaman sekali, lega, karena postur kami tidak terlalu kurus ya Bro and Sis. Jadi kalau kami naik mobil-mobil yang sempit, yang kecil gitu, agak gimana gitu ya, kurang pas. Ini lega banget. Ini nyaman banget. Jadi sangat lega, sangat nyaman ya. Feelnya juga premium. Ini Napa leather, joknya dan warnanya cafe, saya suka. Jadi ada easy access, ya, ada easy access dan interior lega yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ini dia. Driving mode-nya ini masih lengkap, ada 4 ya. Jadi ada adaptif, ada Eco Pro, Comfort dan Sport. Eco Pro dan Sport ini bisa di-setel lagi. Apakah AC-nya Eco atau tidak, apakah sensitivitas tarikan gasnya seperti apa, bisa di-setel lagi. Sport juga begitu, ada Sport Plus, kalau ditekan lagi maka dia bisa di-setel individual. Itu berfungsi banget. Kalau kita lagi macet-macetan, kita Eco Pro bisa agak hemat. Kalau adaptif ini paling enak karena dia begitu jalan lenggang kita gas, dia seperti Sport. Begitu jalan macet kita agak slow moving, dia seperti Eco. Jadi ini masih ada. Mobil-mobil sekarang hilang nih adaptifnya ya, mengecewakan ya. Yang kedua, saya senang tombol-tombolnya masih fisik, tombol fisik ya untuk AC-nya, tidak perlu masuk ke menu yang cukup menjengkelkan. Jadi ini bisa langsung di sini. Oke. Ada driving mode yang bagus. Dan kemudian yang kami sukai yang ketiga adalah tentu saja powernya ya.
Powernya ini 350 horsepower, torsinya 400 Newton meter atau 420 saya lupa. Wah, enak banget Mas Bro. Meskipun mobilnya besar, tarikannya jos. Jadi enak banget. Ini mesinnya menggunakan V58 3000 cc 6 silinder twin power turbo. Jadi enak, powernya mantap sekali. Hanya kadang-kadang kita lupa bahwa ini SUV. Bagaimanapun SUV itu ground clearance-nya agak tinggi, center of gravity-nya agak tinggi, jadi hati-hati karena torsinya luar biasa. Tarikannya dari awal mantap banget. Yang berikutnya, yang keempat yang kami sukai tentu sebagai seekor BMW atau BMW, handlingnya ya. Ini SUV tapi handlingnya kadang-kadang menipu, seperti serasa crossover atau apa, jadi enak banget. Cuman tetap harus hati-hati ya. Sekali lagi ini center of gravity-nya tinggi, jadi nggak serendah sedan ya. Lebih baik tidak ugal mengendarai ini karena powernya memungkinkan kita untuk ugal. Jadi itu yang kami sukai. Kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah air sus. Jadi BMW X5 ini menggunakan air suspension. Itu sangat enak, sangat nyaman. Handlingnya enak, tapi ketika jalan jelek dia masih nyaman. Bumerangnya air sus itu adalah kalau dijual lagi, pembeli mobil bekas itu kadang-kadang takut dengan air sus karena harganya mahal dan rawan. Rawan kalau rusak, harganya mahal gitu ya. Jadi itu tadi 5 hal yang kami sukai. Oke, sekarang apa hal-hal yang kami kurang suka Mas Bro dari mobil ini? Yang pertama Mas Bro, AC. Bukan menunya, bukan tombolnya, tapi AC BMW X5 ini enggak dingin. Kacau ini. Ini mobil mahal, harga hampir 2M ya, kembalian cuma sekian puluh juta, tapi AC-nya nggak dingin. Kenapa nggak dingin? Karena ini AC-nya masih menggunakan evaporator dan kondensor yang kondensor kan namanya yang di AC itu, yang ukurannya tidak disesuaikan dengan iklim di daerah tropis. Jadi seperti di Jerman. Jadi ini AC-nya kurang mampu mengatasi suhu panas yang luar biasa di Jabodetabek. Jadi sudah kita komplain berkali-kali, tapi servis yang ketiga akhirnya AC ini agak dingin ya. Yang ketiga kalinya ada servis, jadi kan masih garansi ya. Akhirnya bisa juga dia bikin agak dingin. Begitu ya. Kemudian yang kedua yang kami kurang suka adalah air suspensionnya sudah rusak bro. Jadi tahun 2023, jadi kita pakai baru 2 tahun setengah gitu ya. Itu waktu servis rutin dicek sudah bocor air suspension depan. Tapi karena masih garansi ya masih free diganti baru tanpa kos apapun, termasuk ongkos pasang juga nggak ada. Jadi mantap diganti baru. Tapi kalau misalnya sudah lewat garansi kan lumayan ya. Kalau nggak salah 1 biji itu 8 jutaan harganya, belum ongkos pasang. Jadi gimana nih bro? Masa barang mahal gampang rusak? Padahal ini low mileage, 3,5 tahun baru 22.700 kilo. Artinya setahun berapa tuh? Setahun ya nggak sampai berapa ya? Nggak sampai 9.000 ya, 8.000 kilo setahun. Nggak sampai 8.000 kilo. Jadi harusnya nggak rusak lah. Dan kita hanya melalui jalan komplek dan jalan tol dan Sudirman Tamrin. Mana ada lubang di Sudirman Tamrin ya. Jadi itu aja yang kita agak kecewa. Pertama AC kurang dingin, yang kedua air susnya kok cepet rusak gitu ya. Yang ketiga ukurannya bro. Jadi mobil ini ukurannya 2 meter lebih, sehingga kalau kita parkir di mall mall pada umumnya di Jakarta itu kita harus cari yang mepet tembok. Kita ngalah mepet tembok atau mepet tiang gitu ya, sehingga bisa buka pintu. Kalau yang kanan kiri mobil habis bro, masuk bisa nggak bisa buka pintu. Kecuali parkiran mall-mall Jepang ya, yang Ion atau di Grand Indonesia, di mana garis pembatasnya itu ada 2, jadi double strip, sehingga kita bisa ada jarak di antara mobil. Itu oke itu. Yang kami tidak suka yang keempat adalah karena mobil ini lebar, kami jadi enggan lah ya masuk jalan-jalan kecil gitu ya. Jadi pernah kami lewat di Jalan Muni ya, Jalan Muni di Jakarta itu
agak kecil ya, tapi bukan gang loh, itu jalan umum loh. Dua mobil besar kanan kiri bisa sebetulnya. Tapi kita kami lewat dan berpapasan dengan mobil yang agak besar juga, itu motor-motor pada ngomel, "Pak, ini mobil gede banget." Ya gimana lagi bro. memang begitu adanya ya. Jadi itulah pengalaman kami ya. Udah kita pakai sampai ke Semarang, yang jarak jauhnya ya. Ke puncak tentu beberapa kali ya, nyaman yang jelas, powernya enak dan nyaman. Oh ya, satu lagi saya lupa nih, ada satu hal yang menyenangkan lagi nih. Nah, kita matiin aja ya. Kita buka pintu, hati harusnya setirnya mendorong ke depan, lihat ya setirnya, memberi jarak ke kita untuk turun, dan kursinya mundur sehingga kita bisa keluar dengan mudah. Oke, BMW yang 2021 ini enaknya masih dapat monitor besar 2022 udah hilang bro. Judulnya pengurangan kos, jadi udah hilang. Ini masih bagus, jadi saya suka. Itu aja bro ya, pengalaman kita, dan ini juga masih ada kerennya. Jadi itu aja pengalaman kita menggunakan BMW X5 ini selama 3 tahun 4 bulan. Lebih banyak menyenangkannya memang, meskipun ada sedikit-sedikit keluhan. Jadi demikian, kalau Anda mau beli X5, BMW X5, tahulah kira-kira gambarannya. Bro and Sis, terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam kreatif.